Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika pekan ke-12 ya. Hari Ahad 4 Oktober 2020. Soalnya ada 5, terus kemudian hari Senin juga ada 5. Nah, kita akan membahas di sini. Di sini saya tidak akan memberikan jawabannya, tapi di sini Bu Neni akan memberikan caranya. Kalian bisa menirukan, kemudian kalian bisa memahamkan. Setelah itu isi jawabannya. Kemudian hari Senin kita akan koreksi semuanya. Nomor 1, luas persegi panjang 1125 cm persegi. Jika panjang 45 cm, maka lebar adalah titik-titik cm. Itu ya. Nah, ini sebenarnya yang 2 ini adalah pangkat 2 ya. Ini adalah pangkat 2. Ya. Kita kerjakan dengan cara diketahui dulu. Ya, diketahui luas persegi panjang. Ini ya, luas persegi panjang kita gambar sama dengan 1125 cm pangkat 2. Kemudian jika panjangnya 45 cm, maka panjang sama dengan 45 cm. Maka lebarnya adalah titik-titik. Lebarnya yang ditanyakan pakai satuan cm. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita mengerjakan. Luas persegi panjang sama dengan, rumusnya adalah panjang kali lebar. Nah, panjangnya berapa? Luas persegi panjangnya berapa? 1125 cm persegi. Nah, seperti itu ya. Kemudian panjangnya adalah 45 cm. 45 ya. 45 cm kali lebarnya tidak tahu karena ditanyakan, maka tulis lebar. Nah, di sini ini 45, ini 1125. Di sini ya, angka-angka kita akan jadikan satu. Jadi 45 kita pindah melalui sama dengan ya. 45 ini kita pindah melalui sama dengan. Maka karena dia ini posisinya kali, maka kalau pindah ke sebelah sini akan menjadi bagi. Berarti 1125 cm persegi dibagi 45 cm ya. Nah, ini kan sudah dipindah ke sini ya, sudah dipindah sini. Jadi yang tidak dipindah adalah L gitu ya, sama dengan, jadi L sama dengan juga lurus, L sama dengan, nah silahkan kalian hitung. Di sini ada CM2, ada CM1. Kita kalau bagi berarti kita hilangkan satu ya, jadi tinggal satu. Nah, hasilnya silahkan kalian hitung. 1125 dibagi 45, gitu ya. Untuk yang nomor 2, keliling belah ketupat yang panjang diagonalnya 10 cm dan 24 cm adalah titik-titik. Nah, keliling ya. Nah, belah ketupat, bagaimana gambar belah ketupat? Sama seperti kayak persegi, cuma dia berbeda ya. Ini ya. Nah, ini adalah belah ketupat yang panjang diagonalnya adalah 10 cm. Ini 10 cm dan 24 cm. Ini 24 cm. Satunya adalah 24 cm. Nah, yang ditanyakan adalah keliling dari belah ketupat tersebut. Nah, baiklah, kembali ke sini. Ini adalah diagonalnya ya, yang di tengah ini ada diagonalnya. Diagonalnya yang tengah adalah atau D1 atau D2 ya. D2-nya adalah 24 cm. Kemudian diagonal yang sebelahnya ini adalah 10 cm. Nah, ini adalah 10 cm. Diagonal satunya adalah 10 cm. Nah,
Di sini anak-anak kita akan mencari pakai rumus Pitagoras dulu ya, karena kita mencari sisinya. Keliling itu adalah 4 kali sisi. Nah, di sini tidak diketahui sisinya, tapi di sini diketahui adalah diagonal D1 dan diagonal D2. Nah, untuk mencari Pitagoras kita harus tahu sisi miringnya, yaitu ini ya. Nah, kalau ini separuh, ini adalah 12. Nah, ini separuhnya lagi itu adalah 5. Jadi ini dianggap A ini 5, B-nya 12 ya, B-nya 12 ini. Kemudian C-nya tanda tanya. Itu ya, untuk mencari sisi miringnya ini. Karena sisi miring ini akan menjadi sama dengan yang ini, dengan yang ini dan yang ini ya. Nah, baiklah anak-anak, kita akan mencarinya ya. Sisi miringnya pakai rumus Pitagoras, C2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Nah, A nya itu ketemu 5 pangkat 2 ditambah B ditambah 12 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu adalah 25. Kemudian 12 pangkat 2 adalah 144. Kita tambahkan 25 ditambah 144 adalah 961 ya. Nah, ini adalah C pangkat 2, C pangkat 2, C pangkat 2. Nah, kalau C tok ya, C saja, berarti mindah ini ya, mindah 2 ini, mindah pangkat 2 ini, kalau dipindah melalui sama dengan, dia akan menjadi akar dari 169 ya. Akar dari 169. Nah, akar dari 169 itu berapa ya? Kalian bisa mencarinya. Akar dari 169 itu berapa? Kalau sudah seperti ini ya, kita akan kembali ke rumus keliling. Keliling belah ketupat. Keliling sama dengan 4 kali S ya. Sama dengan 4 kali titik-titik. Nah, titik-titik ini adalah ini. C itu sama dengan S karena sisi miring. Jadi kalau kalian sudah mendapatkan hasil dari ini, langsung ditaruh di sini dan sama dengan ini hasilnya. Begitu ya anak-anak ya. Itu untuk yang nomor 2. Sekarang lanjut untuk yang nomor 3. Yang nomor 3. Alas jejer genjang 23 cm jika luasnya 1104 cm pangkat 2, ini pangkat 2 ya, atau persegi. Ini pangkat 2 atau persegi. Maka tingginya titik-titik cm. Nah, alas jejer genjang. Kemudian tingginya, alas jejer genjang. Jadi kita diketahui dulu alasnya. Alasnya adalah 23 cm. Kemudian luas jejer genjang seperti ini ya, kayak lapis, kayak irisan lapis, sama dengan 1104 cm pangkat 2. Yang ditanyakan adalah tingginya sama dengan titik-titik, dia pakai cm ya. Bon, kalau sudah seperti ini kita langsung ke rumusnya. Luas jejer genjang sama dengan alas kali tinggi ya, kayak rumus kemarin itu. Luas persegi sisi kali sisi, persegi panjang itu panjang kali lebar, jejer genjang alas kali tinggi. Nah, ini alas kali tinggi. Nah, luas jejer genjangnya ini ya, kita masukkan. Kalian masukkan pakai sentimeter kuadrat. Kemudian alasnya ini kalian masukkan, ini 23 cm. Kalian masukkan sendiri kali tingginya yang ditanyakan, maka T ya. Kalau sudah ini pakai sentimeter nih. Kalau sudah ini angka, ini juga angka, dipindah melalui sama dengan, dia akan menjadi bagi ya. Ini tetap kalian tulis ya, sentimeter kuadrat. Kemudian ini, yang ini, angka yang ini pindahkan ke bawahnya. Nah, yang tidak dipindah adalah T, maka tulis T gitu ya. Hasilnya T sama dengan tuh, ini
CM-nya ada 2, ini CM-nya ada 1, kita coret 1, maka masih sisa 1. Jadi terakhir adalah CM. Nah, kalian tulis hasilnya berapa, gitu ya. Nah, untuk yang nomor 4, luas bangun yang diarsir adalah titik-titik sentimeter pangkat 2 sentimeter pangkat 2. Luas bangun yang diarsir, jadi kalian mencari bangunnya 2 kali ya. Yang pertama adalah persegi panjang, kemudian yang kedua adalah belah ketupat. Itu adalah belah ketupat ya. Nah, baik, panjangnya adalah 27 cm, lebarnya adalah 22 cm. Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar sama dengan titik-titik sentimeter kali titik-titik sentimeter ya. Sentimeter sama dengan titik-titik sentimeter kuadrat, gitu ya. Kalian isi di sendiri. Panjangnya itu adalah 27 ya, lebarnya adalah 22, kalian isi di sini ya. Nah, silakan dikerjakan dan hasilnya berapa. Kemudian yang kedua adalah belah ketupat. Belah ketupat D-nya adalah D1-nya adalah 27 cm, D2-nya adalah 22 cm. Nah, belah ketupat, rumus dari belah ketupat adalah luas dari belah ketupat ya. Itu adalah D1 kali D2 dibagi 2. Nah, D1-nya kalian masukkan berapa itu? 27 cm. Kemudian D2-nya 22 cm. Ya. Hasilnya berapa setelah dibagi? Kalau sudah sekarang menulis luas persegi panjang dikurangi luas belah ketupat. Ini berapa hasilnya dikurangi ini berapa hasilnya sama dengan berapa, gitu ya. Nah, hasil akhirnya dia pasti sentimeter kuadrat karena dua-duanya memiliki sentimeter kuadrat ya. Itu. Untuk yang nomor 5. Jari-jari sebuah lingkaran 10 cm. Keliling lingkaran tersebut adalah titik-titik sentimeter. Yang ditanyakan adalah keliling lingkaran ya. Nah, di sini diketahui jari-jarinya, tulis dulu jari-jarinya 10 cm. Karena dia jari-jarinya 10 cm, maka pakai pi apa? Pakai pi 3,14 ya, bukan pakai 22/7. Rumus keliling lingkaran adalah 2 kali pi kali r, itu ya. Nah, 2 tulis lagi, pi-nya ditulis 3,14 kali 10 cm sama dengan hasilnya berapa? Sentimeter, gitu ya. Untuk nomor 5 ini adalah pengerjaan untuk hari Minggu. Nah, sekarang ini adalah pengerjaan untuk hari Senin. Hari Senin 5 Oktober 2020 ya. Jadi kalian kerjakan di rumah. Nanti kita ketemu hari Senin, kita akan koreksi ya. Luas lingkaran adalah 628 cm persegi.
ini adalah pengerjaan hari Senin ya. Nah, ini soalnya luas sebuah lingkaran adalah 628 cm persegi. Jari-jari tersebut adalah, nah, yang ditanyakan adalah jari-jarinya. Seperti biasa, kita tulis yang diketahui dulu. Luas lingkaran sama dengan 628 cm persegi. Kemudian yang ditanyakan adalah jari-jari. Jari-jarinya titik-titik tanda tanya. Nah, pi-nya memakai 3,14 ya. Pi-nya pakai 3,14. Langsung kita ke rumusnya. Luas lingkaran sama dengan pi kali r kuadrat. Luas lingkaran kalian tulis 628 cm persegi dan pi-nya 3,14 kali r kuadrat. Itu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian bisa menjabarkan ya, biar kalian menghitung. Sebenarnya ini kan angka ini sama angka ini kan dijadikan satu melalui sama dengan, maka 628 cm pangkat 2 dibagi 3,14 gitu kan. Nah, yang tidak dirubah, yang tidak pindah adalah r kuadrat, maka kita tulis r kuadrat. Nah, di sini biar kalian itu mudah untuk mengerjakannya, itu 3,14 itu kan sebenarnya berapa? 314 per 100 kan gitu ya, kan seperti itu ya. Jadi 3,14 itu adalah 314 dibagi 100. Kenapa kok 100? Karena di belakang koma ini ada dua angka, maka 100. Kalau cuma satu angka maka 10. Kalau misalkan di belakang koma ada 3 angka, maka 1000 ya. Gitu. Jadi di sini 628 ya cm. Nah, ini kan bagi, biar gampang kita jadikan kali, maka ini 100 per 304. Nah, gini ya, 314 gitu ya. Nah, silakan dikali kemudian dibagi 314 sama dengan R. Hasilnya berapa? Nah, R sendiri karena dia pangkat 2, kalau melalui sama dengan dia akan menjadi akar dari hasil ini, ya. Dari hasil itu. Nah, sama dengan R sama dengan titik-titik. Nah, itu jawabannya ya. Jadi pengertiannya 3,14 itu biar menjadi kali ini ya, biar menjadi kali itu, maka 3,14 tadi 3,14 tadi dijadikan pecahan biasa, yaitu 314 per 100. Ini namanya pecahan biasa. Kalau ini namanya pecahan desimal gitu ya. Baiklah anak-anak, yang nomor 2 adalah pertanyaannya, rumus luas sebuah volume prisma sembarang adalah titik-titik. Nah, kemarin kan Bunda ini hari Senin kemarin kan sudah menerangkan bahwa prisma itu adalah sebenarnya balok diiris miring. Nah, itu akan menjadi prisma. Jadi rumusnya itu adalah sebenarnya ya, ini luas prisma, luas volume luas volume prisma atau luas volume prisma itu sama dengan setengah kali volume balok. Nah, terus kemudian muter-muter. Nah, di sini kita bisa jabarkan ya volume prisma. Volume prisma itu volume balok ya, setengah kali panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ini bisa disingkat menjadi luas alas kali tinggi.
Nah, ini adalah rumus dari volume prisma sembarang ya. Nah, sekarang yang ketiga adalah volume sebuah prisma segitiga adalah 168 cm kubik. Dia pangkat 3 ya. Bukan 3, dia pangkat 3. Kalau di copy memang gini, dia nggak mau menjadi pangkat. Kemudian luas alas prismanya tersebut adalah 24 cm. Tinggi prisma adalah titik-titik. Ya, di sini diketahui volumenya, kemudian diketahui luas alasnya. Tambah enak, ini gampang ya. Kita tulis diketahui dulu, volumenya adalah 168 cm pangkat 3, kemudian pangkat 3, kemudian luas alasnya adalah 24 cm pangkat 2 gitu ya. Yang ditanyakan adalah tinggi prisma, tinggi sama dengan titik-titik sentimeter tanda tanya gitu ya. Kalau mengerjakan diketahui dulu yang harus ditulis. Setelah itu apa yang harus ditulis adalah volume prisma. Volume prisma tadi sudah dijelaskan pada nomor sebelumnya, yaitu luas alas kali tinggi gitu ya. Nah, volume prismanya kalian isi berapa ini? 168 cm pangkat 3. Luas alasnya berapa? 24. Kalian tulis sendiri ya. Cm pangkat 2 kali tinggi. Seperti biasa, angka dengan angka digabung. Nah, angka yang ini melalui sama dengan, maka dia menjadi pembaginya, yaitu 24 cm pangkat 2, ini titik-titik cm pangkat 3. Yang ini kalian tulis di sini ya. Nah, ini sentimeternya ada 2, ini sentimeternya ada 3, kita coret, maka menjadi cuman 1. Yang tidak dipindah adalah T, maka ini sama dengan T. Nah, T sama dengan sentimeter, hasilnya berapa? Itulah hasilnya. Jika kalian tidak paham bisa bertanya ya. Nah, sekarang yang nomor 4. Diketahui volume sebuah tabung adalah 1582 cm pangkat 3. Ini pangkat 3 lagi. Nah, tinggi tabung tersebut adalah 7 cm. Luas alas tabung adalah titik. Ingat ya, tabung itu punya lingkaran. Nah, ini adalah gambar tabung. Enak ya kalau misalkan cuma yang diketahui cuma luas alasnya, jadi kita disuruh mencari luas alasnya saja ya. Nah, kita tulis yang diketahui dulu. Volumenya tabung adalah 1582 cm pangkat 3. Kemudian tingginya adalah 7 cm. Yang ditanyakan adalah luas alas tabung sama dengan titik-titik gitu ya. Nah, sekarang volume tabung itu adalah pi kali r kuadrat kali tinggi. Nah, ini itu adalah luas alas kali tinggi. Ini volumenya ya. Nah, kita masukkan dalam angkanya ya. Kita masukkan angkanya. Jadi volumenya adalah 1000, ini tulis sendiri, 1582 cm pangkat 2. Kemudian luas alasnya yang ditanyakan, berarti tulis luas alas kali tingginya berapa. Ini sudah tuliskan 7 cm. Kalau sudah seperti ini saya taruh di sini ya. Mojok sebenarnya harus sama dengan pembaginya. Berarti kalian tulis ini volumenya berapa? 1582 cm pangkat 3 dibagi 7 cm. Sentimeternya cuma ada 1, ini juga ada 3. Kalau dicoret 1 berarti masih sisa di ya. Jawabannya adalah kalian itu sendiri luas alas. Setelah kalian bagi akan hasilnya
lebih lama dikonsumsi adalah mengemasnya di dalam kaleng. Kaleng tersebut berdiameter 14 cm dengan tinggi 15 cm. Banyak volume daging yang dapat ditampung wadah tersebut adalah, nah ini yang namanya kaleng itu dia berbentuk apa? Berbentuk tabung. Dia berbentuk tabung ya. Nah, sama seperti yang nomor 4, dia berbentuk tabung. Kaleng dia berbentuk tabung. Diameternya ketemu 14. Kita tidak butuh diameter tapi kita butuh jari-jari. Kalau jari-jari berarti setengahnya diameter. Berarti berapa jari-jarinya? 7. Jari-jarinya 7. Kemudian tingginya 15. Nah, kita tulis di sini diameter sama dengan 14 cm. Nah, jari-jarinya berapa? 7 cm. Setengahnya ya. Kalau sudah seperti ini, yang ditanyakan adalah apa? Volume kaleng, volume daging. Berarti volume tabung. Yang ditanyakan adalah volume. Ya, kalau sudah seperti ini, sudah tahu yang ditanyakan, kita langsung ke rumusnya. Volume tabung bagaimana? I kali R kuadrat kali D. Nah, memakai berapa? Ini memakai, karena dia jadinya 7, maka ini memakai 22/7 ya. Ini diisi 22/7. Jadinya berapa? 7 kali 7 kali ininya 4. Di sini kalian bisa menyederhanakan. 7 ini bisa dibagi dengan siapa? Berarti bagaimana? 22 kali 7 kali 14 sama dengan titik-titik pakai apa? Pangkat 3. Nah, silakan dikerjakan anak-anak. Hari Senin kita akan koreksi bareng-bareng. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.